Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Ya, mudah-mudahan sehat semua di rumah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat senyawa hidrokarbon dan isomer serta menganalisis reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Ya, perhatikan penjelasan saya baik-baik. Nah, setelah mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan sifat-sifat senyawa hidrokarbon, kemudian menganalisis reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon dan menggambarkan isomer senyawa hidrokarbon. Jadi sebelumnya materi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penamaan senyawa-senyawa hidrokarbon ya, penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Nah, pada pertemuan kali ini pertama adalah sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Yang pertama sifat-sifat alkana, yaitu titik lele dan titik didih alkana naik seiring dengan penambahan massa molekul relatifnya. Kemudian kerapatan atau massa jenis alkana juga naik ya, viskositas juga sama. Kemudian alkana larut dalam pelarut non polar. Jadi tidak larut dalam pelarut air karena air itu polar ya. Kemudian selanjutnya alkana dapat bereaksi dengan substitusi dengan halogen, yaitu Cl2 halogen ini ya, CH4 plus Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl. Kemudian alkana jika dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O ya. Kemudian senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Eliminasi itu tadinya tunggal ikatannya menjadi rangkap dua seperti ini ya. Kemudian selanjutnya sifat-sifat alkena hampir sama dengan alkana, yaitu makin panjang rantai alkana maka titik didihnya semakin tinggi. Kemudian alkana juga sama, dia tidak larut dalam pelarut air tapi dalam pelarut organik, alkena larut ya. Kemudian alkena dapat bereaksi adisi dengan H2 dan halogen ya. Jadi halogen bisa F, Cl, Br, dan I. Nah, adisinya, jadi adisi itu rangkap 2 menjadi tunggal. Nah, ini rangkap 2 menjadi tunggal ya. Kemudian adisi alkena dengan halogen. Nah, ini alkena diadisi oleh X2 ya, atau di sini misalkan etena dengan Cl2 diadisi sehingga didapatkan 1,2 dikloroetana. Etena ya. Etana karena sudah menjadi alkana. Nah, sifat-sifat alkuna itu juga sama, semakin panjang rantai karbonnya maka titik didihnya semakin tinggi, atau MR-nya semakin besar maka titik didihnya makin tinggi. Kemudian alkena dapat bereaksi adisi dengan H2 dan halogen dan asam halida ya. Reaksi adisinya seperti ini. Ini rantai alkuna ya. Rangkap 3 bereaksi adisi dengan H2 menghasilkan etena. Jadi tadinya rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, nanti rangkap 2-nya menjadi tunggal. Ini adisi. Jadi dari rangkap menjadi tunggal, berkurang ikatannya ya kalau adisi. Kemudian selanjutnya reaksi adisi alkuna dengan H2 ya. Di sini tadi H2, yang ini dengan asam klorida HCl ya. Kemudian selanjutnya dari rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, direaksikan lagi dengan HCl, tapi rangkap 2 ini direaksikan menjadi tunggal. Nah, ini terakhir ya. Kemudian isomer. Isomer senyawa hidrokarbon. Apa isomer? Isomer ini adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimianya sama tetapi strukturnya berbeda. Apa saja jenis isomer? Ada isomer struktur ya. Isomer struktur itu ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi ya. Isomer rangka berarti kerangkanya yang berbeda. Nah, dilihat di sini. Ini kan berbeda. Ini lantai lurus, yang ini ada cabangnya. Nah, di sini kenapa dikatakan isomer? Karena dia rumus kimianya sama. Kalau dilihat C-nya, jumlah C-nya antara N-butana dengan 2-metilpropana, jumlah C-nya sama dan jumlah H-nya juga sama, tapi berbeda strukturnya. Itulah namanya isomer rangka. Nah, yang contoh yang B dan C juga sama.
Kemudian isomer posisi, berarti posisi daripada rangkap 2 atau rangkap 3-nya itu berbeda, tapi rumus kimianya sama. Ya, seperti ini. Ini rangkap 2 di posisi nomor 1 dirubah menjadi posisi nomor 2, tapi rumus kimianya sama. Ya, hanya posisi daripada rangkap 2-nya berbeda atau rangkap 3-nya posisinya berbeda. Kemudian isomer gugus fungsi, berarti yang berbeda adalah gugus fungsinya. Di sini ya, gugus fungsinya di sini rangkap 3 dengan rangkap 2 ya, yaitu senyawa-senyawa yang punya rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda ya. Yang di sini rangkap 3, yang di 1,2 propadiena itu rangkap 2. Kemudian isomer geometri. Isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang punya rumus molekulnya sama tetapi struktur ruangnya berbeda, yaitu bisa dikatakan isomer geometri ini cis dan trans. Cis itu di mana posisi suatu gugus itu dalam posisi yang sama, tidak berseberangan. Nah, ini kan sama. Ini juga sama, dapat dikatakan cis. Nah, jika trans ini berbeda posisinya, yang berseberangan, yang A-nya di atas, yang satu di bawah. Ini B-nya di atas, satu di bawah. Begitu dikatakan trans ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh cis dan trans juga. Kenapa dikatakan cis 2 butena? Karena rangkap 2-nya di nomor 2 ya. Ini trans karena ini berseberangan. Ini trans 2 butena. Nah, itu isomer dan reaksi serta sifat-sifat senyawa hidrokarbon ya. Atau bisa dilihat di sini jenis-jenis isomer tadi ya, ada isomer struktur, ada isomer ruang, isomer struktur, isomer rangka, posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer ruang ada isomer geometri dan isomer optis ya. Nah, ini yang tadi ya, isomer rangkanya berbeda tapi rumus kimianya sama. Kemudian isomer posisi, nah ini posisi rangkap 2-nya berbeda. Kemudian isomer gugus fungsi ya, gugus fungsi dua buah senyawa hidrokarbon yang punya rumus umum sama tapi punya gugus fungsi yang berbeda. Jadi ya, bisa antara rangkap 2 dengan rangkap 3. Isomer geometris ya, ini yang cis ini terletak pada ruas yang sama ya untuk gugusnya. Kemudian selanjutnya yang trans ini berseberangan, gugus fungsinya terletak berseberangan, yang satu di atas, satu di bawah. Begitu ya, terima kasih untuk materi kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.